Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. How are you today? It's nice to see you again. Okay, today we are going to learn how to make simple sentence. By the way, what's on your mind when you hear simple sentence? Okay, I am sure that we had studied the simple sentence when we were in elementary school. Okay, but the difference is we in elementary school we studied Indonesian, but now we will learn how to make simple sentence in English. Yeah. For example, the sentence just consists of subject and verb, yeah, something like that. That's the example for simple sentence. Okay, as we know together that language is used for communication, and we can do the communication in two ways. The first one, we can communicate with some people by speaking, and another one, we can communicate by writing. For example, when we stay close with our friends or our family, we can communicate directly with them by speaking. But when we live in different countries with our family or our friends, we can communicate with them by writing some letters or some email, yeah, something like that. Okay, so that's why this lesson is very important for you as English learner. When you want to make the sentences in English, for example, you want to make sentence in various styles, yeah, so you have to be able to understand or master this lesson, yeah, because this lesson is starting point to continue how to make the sentence in English in various styles. Okay, so I'm sure that when you have understood this lesson, you will be able to make the sentence in the longer one. Okay, now I will divide the simple sentence into 7 pattern. Okay, what are they? Let's check it out. Oke, baiklah teman-teman, hari ini kita akan belajar cara menulis kalimat bahasa Inggris ya. Oke, seperti yang kita ketahui bahwa ya komunikasi itu dilakukan dengan cara menulis dan berbicara langsung kepada orangnya. Nah, di sini saya akan membagi kalimat sederhana ke dalam 7 pola ya. Ke dalam 7 pola apa saja itu? Mari kita perhatikan satu persatu. Oke, yang pertama ada pola SP ya. Nah, pola SP ini terdiri dari subjek dan verb. Nah, kita kan sudah belajar kemarin tentang part of speech-nya. Verb itu adalah kata kerja. Sedangkan subjek itu adalah pelaku, bisa diambil dari kata benda ya. Subjek itu kata benda. Nah, jadi dalam pola SP ini kita menggunakan intransitive verb ya. Nah, jadi dalam pelajaran ini, verb ini terbagi ke dalam 2 bagian. Ada transitive verb dan intransitive verb. Ya, yang intransitive verb itu adalah kata kerja yang tidak memerlukan objek. Sedangkan transitive verb adalah kata kerja yang memerlukan objek. Nah, contohnya seperti ini. Nah, di sini ada contoh intransitive verbs. Contohnya seperti berjalan, walk, fly, run, work, swim, cry ya. Contohnya seperti ini. Ini adalah deretan dari kata kerja intransitif. Nah, kita lihat contoh kalimatnya seperti apa. Nah, di sini ada contoh kalimat the birds fly. The birds fly. Nah, birds ini the birds sebagai subjek ya. Subjek dan fly ini sebagai kata kerja atau verb ya. Jadi ini pola SP. Kalimat paling sederhana ya dalam pola ini, yang hanya karena terdiri dari 2 kata yaitu the birds and fly ya, SP. Oke, yang artinya burung-burung terbang ya. Oke, next. Nah, selanjutnya ada pola SPO. Nah, pola SPO ini terdiri dari subjek
verb dan objek. Nah, dalam pola ini verb yang digunakan harus verb ini ya, transitive verb atau kata kerja intransitif yang memerlukan sebuah objek. Contohnya seperti ini. Nah, di sini ada beberapa contoh transitive verb seperti membuat, make, like, love, read, write, need. Oke, dan masih banyak lagi contohnya selain yang ada di sini. Oke, mari kita lihat contoh kalimatnya. Nah, di sini ada contoh kalimat she likes chocolate. Nah, she sebagai subjek ya. Sebagai subjek. Jadi subjek itu bisa dari kata benda atau pronoun ya, seperti I, you, they, we. Seperti itu pronoun. She likes. Nah, like sebagai verb, sedangkan chocolate sebagai objek ya. She likes chocolate. Oke, jadi yang artinya dia suka coklat. Nah, jadi kalau dalam transitive verb ini kalau tidak ada objek jadi tidak bisa berdiri sendiri ya, seperti she likes. Dia suka apa ya, harus ada ininya, penjelasannya, apa yang disukainya. Oke. Next. Nah, selanjutnya ada pola SPC, pola yang terdiri dari subjek, verb, dan complement. Oke, nah complement ini bisa diambil dari kata sifat ataupun kata benda ya. Mari kita lihat contohnya. Nah, di sini kata kerja yang biasa digunakan itu adalah dari be ya, linking verb dari to be ya, seperti am, is, are, was, were, seperti ini. Kemudian ada look, appear, seem, nah yang artinya sama-sama nampak atau kelihatan. Kemudian ada feel ya. Nah, bisa jadi kata kerja yang di sini adalah kata kerja yang berhubungan dengan panca indera ya. Dan to be. Oke, mari kita lihat contohnya. Nah, di sini ada contoh kalimat you look sad. Kamu kelihatan sedih. Nah, you ini sebagai subjek ya. Look sebagai verb dan sad sebagai complement. Nah, perlu diketahui bahwa sad di sini menerangkan si subjek ya, si subjek. Jadi menjelaskan si subjek. Complement ini jadi menjelaskan keadaan si subjek seperti sedih. Jadi siapa yang sedihnya? Ya, jadi si subjek. You look sad. Kamu kelihatan sedih. Jadi verb di sini hanya berfungsi sebagai perangkai belaka ya, atau perangkai saja, merangkai subjek ke complement. Oke, kemudian ada contoh berikutnya, she is sick, dia sakit. Nah, jadi she sebagai subjek, verb di sini diambil dari be ya, to be. She is sick, dan sick ini berfungsi sebagai complement. Nah, sick ini menjelaskan sama ya, sama menjelaskan si subjek, keadaan si subjek, sama menjelaskan keadaan si subjek. Oke, next. Nah, kemudian ada pola SPA. Nah, pola SPA ini terdiri dari subjek, verb, dan adverb ya. Kita sudah belajar ya di pelajaran part of speech. Nah, kalau belum belajar part of speech, lihat videonya ada di channel. Oke, jadi adverb ini dibagi ke dalam 3 bagian ya. Ada adverb of time, adverb of place, and adverb of manner. Mari kita lihat contohnya. Nah, di sini ada contoh kalimat he left quietly. Nah, di sini he sebagai subjek, left ini sebagai verb kata kerja ya. Bentuk pas dari leave ya, left ini. Leave ini berangkat atau pergi, atau bisa juga artinya meninggalkan. Kemudian quietly ini adalah adverb of manner ya. Jadi dia pergi secara diam-diam atau dia pergi dengan diam-diam. Jadi adverb of manner ini yang artinya bisa secara atau dengan ya, dengan diam-diam atau secara diam-diam. Oke, next. Nah, di sini ada contohnya lagi. The accident happened on Jalan Kartini. Nah, the accident sebagai subjek, happen ya sebagai verb, and on Jalan Kartini sebagai adverb of place ya, karena ini kata keterangan tempat yang artinya
kecelakaan terjadi di Jalan Kartini. Oke, next. Oke, di sini ada contoh kalimat lagi. Adam came last night. Oke, Adamnya sebagai subjek, came sebagai verb, dan last night ini kata keterangan waktu ya. Jadi Adam datang tadi malam. Oke, next. Oke, yang kelima ada pola SPOO. Nah, di dalam pola ini terdapat double object ya, atau dua objek, di mana objek ini terdiri dari objek langsung dan objek tidak langsung, atau direct object dan indirect object. Dalam kalimat normal bahasa Inggris, objek langsung itu ditaruh yang pertama ya. Yang pertama biasanya berfungsi sebagai orang ya, orang objek langsung ini. Sedangkan objek tidak langsung biasanya ditaruh di kedua ya, atau terakhir. Nah, mari kita lihat contohnya. She sent me a letter. Nah, she sebagai subjek ya, dan P sebagai verb kata kerja. Nah, di sini me sebagai objek langsung ya. Jadi dia mengirim surat ya, mengirimiku surat. Dan a letter ini sebagai objek tidak langsung. Nah, jadi di sini terdapat double object, dua objek. Oke, yang artinya dia mengirimku surat. Oke, dalam pola SPOO ini ya, kita bisa membuat kalimat ini atau pola ini dengan dua cara ya. Yang pertama, kita bisa menaruh objek langsung ini di pertama, atau kita bisa juga menaruh objek langsung ini yang kedua. Dengan syarat kita harus menggunakan preposisi. Preposisi yang digunakan ini biasanya to atau for ya. Nah, kita lihat contohnya. Nah, di sini ada contoh lain dengan cara lain ya. She sent a letter to me ya. Nah, jadi a letter ini objek tidak langsung ya, ditaruh di pertama, sedangkan to me ini objek langsung ditaruh kedua, di tempat kedua, dengan syarat harus menggunakan preposisi yaitu to ya. To, ada to-nya. Oke, jadi yang artinya dia mengirim surat padaku atau kepadaku ya. Jadi ada preposisinya. Oke, next. Nah, yang keenam ada pola SPOC. Nah, di sini sama ya. C ini berfungsi sebagai complement. Oke, mari kita lihat contohnya. Nah, she makes me crazy. Nah, the difference is, jadi perbedaan antara pola SPC dan pola SPOC. Nah, di sini kita lihat ya, si komplementnya ini menerangkan keadaan si objek ya. Jadi keadaan si objek. Kalau pola SPC kan komplementnya itu menjelaskan keadaan si subjek ya. Tapi kalau di sini komplementnya menjelaskan atau menerangkan keadaan si objek. Oke, contohnya seperti ini. She makes me crazy. Jadi dia membuatku gila. Yang gilanya itu siapa? Ya si objek ya, ku. Dia membuatku gila. Jadi komplement di sini menjelaskan keadaan si objek. She makes me crazy. Oke, kemudian I think her voice so. Nah, di sini sama ya, sama juga. So ini berfungsi sebagai adjektif. Oke, jadi menjelaskan keadaan si objek, si komplement ini ya. Yang artinya, aku pikir suaranya biasa saja. Nah, jadi yang biasa saja itu adalah suaranya. Jadi yang biasa saja itu si objek ya, keadaan objek suaranya, bukan si subjek. Oke, next. Oke, jadi yang terakhir ketujuh ada pola SPOA ya. Ini sama, yaitu A-nya ini sebagai adverb ya. Kita bisa menggunakan adverb of time, adverb of place, atau adverb of manner. Oke, cuman bedanya sama pola SPA, yang SPA kan tidak ada ini objek. Kalau sekarang yang ini, yang 7 ada objeknya ya. Kita lihat contohnya. Nah, contohnya she put the money in the wardrobe. Oke, she sebagai subjek ya, put
sebagai verb dan the money sebagai objek, dan in the wardrobe sebagai adverb of place karena ada preposisi in ya, in the wardrobe sebagai adverb of place yang artinya dia menyimpan uang di dalam lemari ya. Nah, ini adverb of place. Oke, next. Nah, di sini ada contoh lagi. I read books every day. Nah, every day di sini sebagai adverb of time. Adverb of time karena ada nama hari ya, every day yang artinya saya membaca buku setiap hari seperti itu. Oke, next. Nah, di sini ada contoh lainnya. She stares at me shyly. Nah, shyly ini berasal dari kata shy, yaitu adjektif ya, tambah li jadi shyly. Jadi dibentuk menjadi adverb of manner yang artinya dia memandangku dengan malu-malu. Oke, nah jadi ini untuk pola SPOA. Oke everyone, jadi itu tadi pelajaran tentang cara menulis kalimat sederhana dalam bahasa Inggris ya. Jadi pelajaran ini perlu dipahami ya, perlu dipahami ataupun dikuasai ya, karena pelajaran ini sangat penting jika kita ingin membuat kalimat yang lebih kompleks lagi ya, karena dalam bahasa Inggris itu terdapat contoh-contoh kalimat yang ini seperti memakai conjunction, nanti kata hubung ya, karena ada berbagai gaya dalam kalimat bahasa Inggris itu. Baiklah teman-teman, itu saja. Kalau sudah dimengerti, oke silahkan jangan lupa like dan subscribe ya. Kalau ada yang belum dimengerti silahkan bisa ditanyakan di kolom komentar. Oke, semoga pelajaran ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.